Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mitigasi risiko. Perkenalkan, saya Dwi Nopianti Putri dari kelas manajemen 22K. Pendahuluan, di era yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian ini dibutuhkan sistem mitigasi risiko yang konkret dan matang bagi perusahaan untuk menghadapi berbagai tantangan yang datang, agar tidak menimbulkan dampak yang dapat mengganggu performa perusahaan. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari internal perusahaan seperti aspek operasional, keuangan, lingkungan, dan juga hukum. Nah, memiliki mitigasi risiko yang handal merupakan modal besar bagi perusahaan untuk tetap bisa bersaing di tengah perkembangan pasar yang semakin ketat, terutama mendorong perusahaan lebih adaptif dan juga responsif terhadap perubahan. Selanjutnya, apa sih mitigasi risiko itu? Nah, di sini ada pengertian untuk mengenal mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah suatu pendekatan atau serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, atau mengelola potensi risiko. Tujuannya untuk membantu perusahaan dalam mengatasi atau meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat risiko-risiko tersebut. Nah, mitigasi risiko ini penting dalam manajemen bisnis karena membantu perusahaan untuk merencanakan dan merespon situasi yang tidak pasti atau risiko yang mungkin muncul, sehingga perusahaan dapat meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan keseluruhan keberhasilan proyek atau aktivitas yang dijalankan. Selanjutnya, tujuan mitigasi risiko. Mitigasi risiko ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap perusahaan. Dalam konteks bisnis, terdapat 5 tujuan khusus dari mitigasi risiko, yaitu yang pertama adalah meningkatkan keamanan. Mitigasi risiko dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan keamanan karyawan, pelanggan, dan juga aset bisnis, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan melindungi bisnis dari kehilangan aset dan kerugian keuangan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Mitigasi risiko juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan meminimalisir risiko-risiko yang dapat mempengaruhi produksi produk. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Penerapan mitigasi risiko fokus pada pengurangan faktor-faktor yang menghambat produktivitas dan efisiensi agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga menghemat biaya. Yang keempat adalah meningkatkan ketahanan bisnis. Melalui mitigasi risiko ini, perusahaan dapat mengurangi dampak dari kemungkinan risiko dan meningkatkan ketahanan bisnis. Hal ini memungkinkan bisnis untuk lebih cepat pulih dari gangguan atau kegagalan yang tidak terduga. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan. Mitigasi risiko menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan juga undang-undang yang berlaku serta menghindari potensi konsekuensi hukum dan finansial yang merugikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis mitigasi risiko. Dalam penerapannya terdapat beberapa mitigasi risiko yang dapat diadopsi oleh perusahaan. Nah, di sini ada 5 jenis-jenis mitigasi risiko. Yang pertama adalah risiko menghindari. Risiko menghindari atau risk avoidance adalah strategi mitigasi risiko yang melibatkan penghindaran aktivitas atau praktik bisnis yang berpotensi menimbulkan risiko dengan biaya mitigasi yang terlalu tinggi. Misalnya, perusahaan dapat memutuskan untuk tidak memasuki pasar atau wilayah geografis yang memiliki risiko tinggi atau tidak memproduksi atau menjual produk yang berisiko tinggi, seperti produk yang tidak aman atau yang tidak memiliki lisensi resmi. Jenis yang kedua adalah risiko mengalihkan. Nah, risiko mengalihkan atau risk transfer yaitu strategi mitigasi risiko yang melibatkan pemindahan risiko kepada pihak lain. Nah, contohnya adalah pihak asuransi dan atau kontrak. Perusahaan dapat membeli asuransi untuk melindungi diri dari kerugian keuangan yang disebabkan oleh risiko tertentu, seperti kerusakan atau kehilangan aset, kecelakaan, atau tuntutan hukum. Yang ketiga adalah
adalah risiko mengurangi atau risk reduction, yaitu strategi mitigasi risiko yang melibatkan tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko yang muncul. Nah, contohnya dengan meningkatkan prosedur keamanan, melakukan perbaikan teknologi, meningkatkan pelatihan karyawan, atau memperbaiki proses operasional. Yang keempat adalah risiko menerima. Risiko menerima atau risk acceptance yaitu strategi mitigasi risiko yang memutuskan untuk menerima risiko yang ada dan mengelolanya dengan cara yang dapat meminimalkan dampaknya pada bisnis. Hal ini digunakan ketika biaya atau sumber daya yang digunakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko itu terlalu tinggi dan kemungkinan terjadinya risiko itu relatif rendah. Yang kelima adalah risiko berbagi atau risk sharing, yaitu strategi mitigasi yang melibatkan kerjasama bisnis dengan mitra atau pihak lain untuk mengurangi dampak risiko pada bisnis. Pihak yang terlibat dalam risiko akan berbagi risiko, dapat berupa rekan bisnis, pemasok, atau bahkan pesaing. Selanjutnya, perencanaan mitigasi risiko. Perencanaan mitigasi risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan suatu proyek atau bisnis. Proses ini melibatkan tindakan untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa organisasi memiliki rencana cadangan jika risiko terjadi. Dalam rangka meminimalkan dampak risiko pada proyek atau bisnis, perencanaan mitigasi risiko ini adalah kunci keberhasilan. Proses ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko potensial, mengembangkan strategi yang sesuai, dan juga menyiapkan rencana cadangan jika risiko itu terjadi. Nah, berikut adalah proses perencanaan mitigasi risiko. Nah, di sini ada 5 proses. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Perencanaan mitigasi risiko dimulai dengan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dan operasi bisnis. Identifikasi ini mencakup analisis faktor yang bisa menimbulkan kerugian atau dampak negatif, seperti risiko keuangan, operasional, kepatuhan, dan juga reputasi. Setelah diidentifikasi, risiko-risiko tersebut dinilai berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Proses ini melibatkan semua pihak terkait termasuk pimpinan, manajer, karyawan, dan pelanggan untuk memastikan semua faktor yang berpotensi mengganggu bisnis diperhitungkan. Dengan identifikasi risiko yang tepat, bisnis dapat mengambil langkah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko tersebut. Yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko ini adalah tahap penting dalam perencanaan mitigasi risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi kemungkinan dan dampak risiko pada proyek atau kegiatan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang potensi risiko seperti kerusakan sistem atau kegagalan infrastruktur, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko seperti lingkungan, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Nah, dengan melakukan penilaian risiko ini, penilaian yang cermat dan menyeluruh, maka dapat diambil tindakan mitigasi risiko yang tepat dan juga efektif untuk mengurangi atau menghindari dampak yang mungkin terjadi akibat risiko yang telah diidentifikasi. Proses yang ketiga adalah pengembangan strategi mitigasi. Perencanaan mitigasi risiko melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan potensi risiko berdasarkan hasil penilaian risiko. Strategi ini mencakup tindakan pencegahan seperti inspeksi rutin dan perawatan sistem, serta tindakan responsif untuk menangani risiko yang sudah terjadi seperti pemulihan sistem. Dalam menyusun strategi, perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan juga anggaran. Strategi mitigasi yang tepat akan membantu untuk mengurangi risiko sehingga proyek atau kegiatan akan berjalan lebih aman dan juga lancar. Proses yang keempat adalah implementasi rencana mitigasi. Nah, implementasi rencana mitigasi ini adalah pelaksanaan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dalam proyek sesuai jadwal dan rencana kerja yang ditetapkan. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara tim dan pemangku kepentingan serta pemantauan risiko secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas strategi yang diambil. Jika muncul risiko baru, maka penilaian ulang
dan strategi baru. Komunikasi efektif sangat penting agar semua pihak memahami dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Adalah tahap akhir dari mitigasi risiko untuk memastikan bahwa risiko tetap terkendali dan rencana mitigasi berfungsi efektif. Pada tahap ini dilakukan pengawasan terhadap indikator yang ditetapkan. Jika ada perbedaan antara indikator aktual dan target, tindakan perbaikan dilakukan. Evaluasi juga bertujuan untuk menilai efektivitas mitigasi dan belajar dari pengalaman untuk proyek mendatang. Pemantauan rutin memungkinkan tindakan dini sebelum risiko meningkat. Secara keseluruhan, mitigasi risiko ini adalah langkah penting untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko, mengurangi potensi kerugian, serta meningkatkan efisiensi dan keberhasilan proyek atau kegiatan. Masuk pada kesimpulan, mitigasi risiko ini merupakan pendekatan strategis yang penting bagi perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan di era yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Dengan menerapkan mitigasi risiko yang efektif, perusahaan dapat lebih responsif dan juga adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, sehingga mengurangi dampak negatif yang bisa mengganggu performa perusahaan. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai mitigasi risiko dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.